Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran sekolah sahabat. Dan pelajaran sekolah sahabat kita sudah memasuki pelajaran yang ketujuh dengan judul Bahasa, Teks, dan Konteks. Dan ayat inti pelajaran kita terdapat di dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-26. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Bapa, kami datang kembali kepadamu. Kami mengharapkan kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam pembelajaran akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Inilah surah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, lebih dari 6.000 bahasa digunakan manusia di dunia ini. Dan untuk Alkitab sudah diterjemahkan lebih dari 600 bahasa. Dan khususnya untuk perjanjian baru telah diterjemahkan lebih dari 2.500 bahasa. Jadi satu berkat yang luar biasa bagi kita yang sudah menerima Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa kita. Dan bagi kita yang sudah menerima Alkitab dalam terjemahan bahasa kita, ini adalah satu hal yang biasa. Kita lupa bahwa ada 1,5 miliar orang di dunia ini yang tidak memiliki Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Dan kita jangan lupa, sejarah mencatat bahwa di Eropa selama berabad-abad Alkitab sengaja dijauhkan dari masyarakat biasa. Dan bagi kita yang memiliki Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kita dapat melihat bagaimana cara mempelajari firman Tuhan dan mengenal Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab kita. Pelajaran pertama judulnya Memahami Alkitab. Saudara-saudara, Alkitab ditulis sebagai saksi bagi pekerjaan Tuhan dalam sejarah. Alkitab ditulis untuk menyatakan rencana Tuhan bagi penebusan umat manusia dan mengajar kita ke dalam semua kebenaran. Dan Allah telah memilih satu bangsa pilihan untuk menyampaikan pekabarannya kepada semua orang. Allah mengizinkan bangsa pilihan ini untuk mengkomunikasikan firman-Nya melalui bahasa mereka, yaitu bahasa Ibrani. Dengan adanya kebangkitan budaya Yunani, memungkinkan kita perjanjian baru dikomunikasikan melalui bahasa Yunani yang secara luas digunakan pada saat itu. Dan dengan bahasa universal ini, memungkinkan para rasul dan gereja mula-mula untuk menyebarkan pekabaran Injil semakin jauh dan meluas. Dan sekarang ini banyak orang yang telah memiliki Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, sehingga mereka dapat memahami dan menghargai Alkitab sebagai firman Tuhan. Dan yang terpenting, mereka dapat mematuhi apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi pelajaran penting yang pertama, saudara-saudara, bagaimanakah Allah membuat firman-Nya supaya dapat dipahami oleh banyak orang? Allah mengizinkan firman-Nya dikomunikasikan dan ditulis dengan menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda supaya orang-orang dapat memahami pekerjaan Tuhan dalam rencana penebusan dan memahami semua kebenarannya. Pelajaran yang kedua judulnya kata-kata dan artinya. Saudara-saudara, dalam setiap bahasa ada kata-kata yang sangat kaya dan mendalam artinya, sehingga sulit menerjemahkannya dengan satu kata ke dalam bahasa lain secara memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan studi yang luas agar dapat memahami kedalaman artinya. Sebagai contoh, kata Ibrani chesed, salah satu kata terkaya dan paling dalam artinya dalam kitab Perjanjian Lama. Kata itu tidak hanya menggambarkan kasih dan kesetiaan, tetapi juga menggambarkan tentang kemurahan dan sikap perjanjian Allah terhadap umatnya. Begitu juga dengan kata shalom, sering diterjemahkan dengan kata damai. Tetapi sebenarnya makna kata itu lebih dalam dan lebih luas lagi. Selain damai, kata shalom juga diartikan sebagai kesempurnaan dan kesejahteraan. Pelajaran yang ketiga judulnya pengulangan pola-pola kata dan arti. Saudara-saudara, bahasa Ibrani tidak mempunyai tanda baca, sehingga tata bahasa Ibrani mengembangkan sejumlah cara untuk menyampaikan sebuah gagasan. Dan orang Ibrani mempunyai sejumlah cara untuk mengekspresikan gagasan yang memperkuat makna dan
menekankan pentingnya konsep. Salah satu caranya adalah dengan pengulangan kata-kata. Contohnya kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan juga Yesaya pasal 6 ayatnya yang ketiga. Saudara, untuk menekankan kebenaran gelar khusus ataupun atribut Allah sebagai pencipta. Di dalam Kejadian 1 ayat 27, kata bara, yang artinya menciptakan atau diciptakan, diulangi sampai 3 kali. Kita baca ayatnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu di dalam Yesaya pasal 6 ayat 3, untuk menekankan sifat khusus Allah, yaitu Maha Kudus, di situ juga diulangi 3 kali. Kita baca ayatnya. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Pelajaran yang keempat judulnya teks dan konteks. Saudara-saudara, kata-kata di dalam Alkitab tidak berdiri sendiri. Kata-kata di dalam Alkitab memiliki konteks dalam sebuah kalimat. Dan kemudian ada konteks yang lebih luas. Bisa berupa perikop, pasal, atau beberapa pasal. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami sebaik mungkin konteks kata dan kalimat agar kita tidak salah dalam mengambil sebuah kesimpulan. Sebagai contoh, kata Ibrani Adam dalam Kejadian 2 ayat 7, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Kata Adam di situ harus dipahami menunjuk kepada umat manusia atau kemanusiaan secara umum. Namun di awal kalimat dari Kejadian 2 ayat 7, di situ ada kalimat Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kata Adam di situ menjadi Adama, yang menunjuk pada pembentukan Adam dari debu tanah. Artinya, kata Adama di sini menunjuk kepada pribadi Adam sendiri. Saudara, jadi dari ayat-ayat ini kita bisa melihat perbedaan definisi kata Adam sebagai umat manusia dengan kata Adama sebagai pribadi daripada Adam itu sendiri. Inilah yang dimaksud dengan konteks yang lebih luas. Konteks inilah yang memberikan penterjemah keterangan tambahan mengenai tema dan gagasan sebuah perikop, pasal, atau beberapa pasal. Jadi pelajaran penting dari pelajaran kedua, 3, dan keempat, bagaimanakah kita dapat memahami kebenaran yang ada di dalam Alkitab? Untuk dapat memahami kebenaran yang ada di dalam Alkitab, pertama, kita perlu studi yang lebih luas dan dalam akan arti dari satu kata. Lalu yang kedua, kita perlu memahami cara mengekspresikan gagasan dari bahasa aslinya. Dan yang ketiga, kita perlu juga memahami konteks dan juga konteks yang lebih luas. Pelajaran yang terakhir judulnya kitab-kitab dan pekabaran mereka. Saudara-saudara, bagian terbesar dari Alkitab adalah kitab-kitab. Dan kitab-kitab di dalam Alkitab ditulis dengan tujuan dan latar belakang yang berbeda. Beberapa di antaranya merupakan pekabaran kenabian. Yang lainnya adalah kompilasi atau kumpulan informasi seperti kitab Mazmur. Ada juga kitab mengenai sejarah seperti 1 dan 2 Raja-Raja. Ada juga kitab yang merupakan surat-surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat seperti yang ditulis oleh Paulus dan juga rasul-rasul lainnya. Saudara-saudara, untuk memahami pekabaran dan makna sebuah kitab, penting bagi kita untuk mengetahui siapa penulis dan latar belakangnya. Sebagai contoh, kelima kitab pertama Perjanjian Lama. Kelima kitab ini kita percayai ditulis oleh Musa. Di mana kitab Keluaran sampai kitab Ulangan ini ditulis ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Sedangkan kitab Kejadian dipercayai itu ditulis ketika bangsa Israel, ketika Musa masih berada di tanah Mesir. Mengapa Musa? Karena penulis kelima kitab pertama Perjanjian Lama ini sangat mengenal ekspresi umum daripada bahasa Mesir. Sangat mengenal akan gelar-gelar, tata krama, dan kebiasaan kehidupan di Mesir
yang banyak digunakan di dalam penulisan dari kelima kitab pertama Perjanjian Lama tersebut. Jadi saudara, pelajaran penting yang terakhir, bagaimanakah kita dapat memahami pekabaran dan makna sebuah kitab yang ada di dalam Alkitab? Saudara, untuk memahami pekabaran dan makna sebuah kitab, selain 3 hal yang tadi yang kita sudah pelajari di pelajaran sebelumnya, maka yang terakhir itu, kita harus mengetahui siapa dan latar belakang dari penulis kitab tersebut. Saudara, demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Oleh karena urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, akhirnya kami boleh dapat menerima berkat Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.